Bayangin ini, setiap tanggal 25, notifikasi dari bank masuk. Gaji masuk 10 juta. Angka bulat, kelihatan megah di layar. Tapi cuma sebentar. Karena beberapa hari kemudian, dompet mulai keroncongan. Saldo mulai seret. Dan kamu mulai nanya-nanya dalam hati. Gaji gue 10 juta. Tapi kenapa nggak pernah sisa? Bahkan buat nabung pun ngos-ngosan. Ini bukan cuma tentang kamu. Ini bukan karena kamu bodoh. Tapi karena sistem diam-diam membentukmu buat gagal. Dan hari ini kita bakal buka semuanya. Kita bedah dari akarnya. Kenapa gaji segede itu bisa hilang begitu aja? Sekarang buka Instagram. Lihat story teman-teman kamu. Ngopi di Senopati. Vacation di puncak. Baru beli iPhone. Buka bagasi mobil. Ada koper Samsonite. Seketika itu kamu mikir, gue juga harus gitu. Kan gaji gue udah 2 digit. Dan dari situlah semuanya mulai rusak. Kita hidup di tengah ilusi kesejahteraan, di mana orang lebih takut kelihatan miskin daripada beneran miskin. Kita ngutang demi kelihatan mapan. Kita nyicil demi bisa masuk circle. Kita jajan demi eksistensi. Padahal, apa artinya semua itu? Kalau tabungan kamu cuma ada di folder mimpi. Ilusi ini yang menelan uangmu hidup-hidup. Bukan tagihan listrik. Bukan juga cicilan motor. Tapi ego yang kamu pelihara diam-diam. Dan yang lebih serem, ilusi ini bikin kamu mikir semua baik-baik aja. Padahal kamu lagi di bawah tenggelam perlahan. Dulu, waktu gaji kamu masih 3 juta, kamu makan ayam geprek pun udah bahagia. Nonton Netflix dari akun nebeng. Pakai HP Android 3 tahun lalu. Ngopi di rumah pakai saset kopi warung. Sekarang gaji kamu 10 juta. Tapi ayam geprek diganti dengan sushi. HP ganti setiap 12 bulan. Netflix Premium Family bayar sendiri. Kopi harus Americano Cold Brew 55.000 segelas. Apa yang terjadi? Inflasi gaya hidup. Gaji naik, standar menjadi naik. Pengeluaran ikutan naik. Tapi tabungan tetap stagnan. Masalahnya bukan kamu boros, tapi karena kamu ngerasa pantas dapat lebih. Dan itulah jebakannya. Karena setiap kali gaji kamu naik, tanpa kamu sadar, bikin pengeluaran baru yang sebelumnya nggak ada. Dan semuanya terasa normal. Karena kan gue mampu. Mampu. Iya. Tapi sampai kapan? Kaya itu bukan tentang seberapa banyak kamu hasilkan. Tapi seberapa banyak yang bisa kamu pertahankan. Pernah nggak di akhir bulan kamu buka rekening dan kamu mikir, loh, uang gue kemana semua? Jawabannya ada di hal-hal kecil, seperti beli kopi setiap pagi, habis 40.000. Ongkir makanan, habis 15.000. Langganan aplikasi, habis 89.000.
Grab ke kantor menghabiskan 28.000. Shopee COD diskon besar. Habis 120.000. Itu semua kelihatan kecil. Tapi kalau dikumpulin, itu bisa jadi tabungan darurat kamu selama 6 bulan. Kita sering banget meremehkan pengeluaran kecil. Padahal justru itu yang paling sering bocor. Bayangin, ember yang bolong di dasar, airnya sebanyak apapun kamu tuang, pasti habis juga. Dan itulah yang terjadi sama uangmu. Kamu kerja keras buat ngisi ember, tapi nggak sadar embernya bocor dari 17 titik kecil. Pengeluaran kecil itu ibarat tusukan jarum. Nggak bikin kamu mati saat itu juga, tapi pelan-pelan bikin kamu berdarah habis. Kamu udah kerja, gaji rutin, setiap bulan uang masuk. Tapi pertanyaan pentingnya adalah, kamu mau kemana dengan semua itu? Kalau jawabannya adalah, ya ngalir aja sih, lihat nanti. Maaf ya, itu jawaban paling berbahaya secara finansial. Karena tanpa rencana, kamu jadi penumpang dalam hidupmu sendiri. Mau beli rumah? Nggak tahu kapan. Mau pensiun kapan? Nggak mikir sejauh itu. Mau punya dana darurat? Nanti aja, kalau sempet. Ini kayak naik mobil di tol. Tapi kamu nggak tahu tujuannya. Akhirnya muter-muter membuang bensin. Itulah kamu hari ini. Gaji masuk setiap bulan. Tapi nggak ada peta. Nggak ada arah. Nggak ada tujuan. Dan hidup seperti itu, lelahnya 2 kali lebih banyak. Waktu sekolah, kita diajarin rumus trigonometri. Disuruh hafalin unsur kimia. Disuruh ikut lomba 17 Agustusan. Tapi, satu hal penting gak pernah diajarin, yaitu cara mengatur uang. Gak ada yang ngajarin kita buat budgeting. Gak ada yang kasih tahu bedanya tabungan, investasi, dan dana darurat. Gak ada pelajaran cara bayar hutang dengan sehat. Apalagi ngerti inflasi, compound interest, atau diversifikasi aset. Kita semua masuk di dunia kerja dengan satu-satunya senjata, yaitu cuma bisa kerja, bukan bisa mengelola hasil kerja. Makanya, jangan heran, banyak orang gaji 10 juta, tapi mental keuangannya masih 2 juta. Karena uang bisa datang ke siapa saja. Tapi yang bisa bertahan adalah mereka yang mengerti cara mainnya. Oke, sekarang kita udah tahu penyakitnya. Sekarang waktunya kita bahas obatnya. Dan obat pertama adalah ubah cara kamu melihat keuangan. Yang pertama, prioritaskan tabungan, bukan pengeluaran. Begitu gaji masuk, langsung sisihkan minimal 20%. Bukan nunggu sisa. Karena sisa itu cuma mitos. Yang kedua, tracking semua pengeluaran. Kamu bisa pakai aplikasi Google Sheet atau buku catatan. Pokoknya, tahu uang kamu kemana perginya. Kamu akan kaget sendiri betapa banyak yang bocor. Yang ketiga, tahan keinginan jangka pendek
demi kebebasan jangka panjang. Kamu harus tunda beli gadget, tunda nongkrong, tunda untuk jalan-jalan. Bukan karena kamu pelit, tapi karena kamu punya rencana. Yang keempat, pelajari investasi. Jangan tunggu kaya dulu. Investasi bukan buat orang kaya. Justru itulah cara kamu untuk menjadi kaya. Mulai dari reksadana, emas, atau bahkan saham. Pelan-pelan sambil belajar. Dan yang terakhir, buat rencana keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Kamu harus punya target yang akan mengubah segalanya. Dan tanpa target itu, kamu akan kehilangan arah lagi dan lagi. Gaji 10 juta itu berkat. Tapi kalau nggak diatur, bisa jadi kutukan diam-diam. Karena hidup bukan soal seberapa besar kamu hasilkan, tapi seberapa bijak kamu mengelolanya. Jangan bangga karena kamu berpenghasilan tinggi. Kalau nyatanya kamu hidup di ujung pisau setiap bulan. Hari ini kamu punya pilihan. Tetap jadi korban sistem, atau bangun kesadaran baru dan ambil kendali. Kalau kamu ngerasa relate, berarti kamu bukan sendiri. Tapi jangan biarkan hal ini jadi rutinitas. Share video ini ke teman kamu yang gajinya juga 2 digit tapi masih mengeluh soal uang. Karena kita harus tumbuh bareng-bareng. Subscribe juga channel ini, biar kamu nggak ketinggalan video edukasi finansial lainnya. Dan tulis di kolom komentar, mulai hari ini, gue ambil kendali atas uang gue sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya.